Bayangkan mantan presiden mewakili Indonesia untuk pergi ke Vatikan. Ini kan serasa Indonesia tidak punya wakil presiden di hadapan dunia. Kok bisa gitu? Masih bapaknya. Atau jangan-jangan memang Pak Jokowi ada representasi dari Gibran. Sehingga yang diutus, ya Bapak, Jokowi aja. Dan SBY harus berhati-hati untuk sekedar nge-tweet. Ini Pak Jokowi malah mengambil panggung politik internasional. Hai korban ghosting, dengan segala macam upaya kita mempertontonkan segala macam perjuangan kita untuk kemudian dianggap kehadirannya bagi sang kekasih kita. Tapi ternyata segala upaya itu tidak dinilai, tidak diartikan, dan tetap dianggap bahwa keberadaan kita nggak ada. Jadi selama ini segala perjuangan yang dilakukan, segala macam upaya yang diberikan, itu tidak menjadi bermakna bagi pasangan kita. Karena pada akhirnya kita juga tidak terlihat. Tapi gak apa-apa. Kalau kata lagu-lagu itu kan, setidaknya diriku pernah berjuang. Yang penting sudah pernah berjuang. Dan hal-hal demikian tidak hanya terjadi di antara proses pengorbanan untuk mengejar kekasih kita agar menganggap keberadaan diri kita, tapi juga dalam kontestasi dan panggung-panggung politik tertentu di negara kita. Kita tahu bahwa di dalam tatanan pemerintahan kita ada yang namanya wakil presiden. Ada nih gitu. Tapi ketika kemudian kita lihat selama ini, akhir-akhir ini, peran posisi wakil presiden yang dimiliki oleh Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden ini hampir pada satu titik sudah tidak ada lagi, atau rasa-rasanya ditiadakan gitu. Nggak tahu tugas pokok fungsinya ngapain. Kita tahu Pak Wapres ini sebenarnya sudah memberikan berbagai macam gebrakan-gebrakan, upaya-upaya agar posisinya sebagai wakil presiden tetap diingat dan terdengar di kalangan publik dengan panggung-panggung politiknya. Tapi ternyata nggak ada. Kita tahu misalnya satu soal tentang lapor Mas Wapres yang sempat menggemparkan berbagai macam kalangan-kalangan. Ya menggemparkannya karena berbagai macam hal. Satu ya karena ini sebagai suatu langkah yang baik, tapi di satu sisi kok bisa sekelas Mas Wapres buat program lapor Mas Wapres yang nanti ini bisa mengacaukan berbagai macam tatanan-tatanan yang ada gitu. Tapi pada akhirnya ternyata ya lapor Mas Wapres ini kayak orang yang lagi sakit dan kita tanya apa kabar. Karena nggak tahu gitu sampai sekarang kabarnya gimana. Atau mungkin lapor Mas Wapres sudah mau berubah menjadi program lapor Pak, kayak di program TV gitu kan, lumayan gitu bisa menghibur masyarakat Indonesia. Kalau tidak bisa menyelesaikan berbagai macam persoalan, setidaknya bisa menghibur masyarakat Indonesia. Tapi ternyata sampai hari ini ya hilang kabar juga, gak tahu kemana juga. Ya mungkin karena memang programnya tidak bermanfaat, atau dalam satu sisi ternyata programnya mengganggu berbagai macam stabilitas posisi Presiden Prabowo yang mungkin pada akhirnya akan jauh tampak lebih menonjol misalnya. Tapi kita kan nggak tahu. Pada intinya hari ini ya lapor Wapres nggak ada. Kemudian kita lihat makan bergizi yang salah satu program utama dari pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, yang selama ini kita bisa melihat bagaimana kemudian belusukan-belusukan yang dilakukan oleh Gibran, ya kan, kemana, ke sini, ke situ, ya, untuk kemudian menemui berbagai macam anak-anak sekolah. Bahkan Mas Wapres ini pernah melakukan geledah ST. Jadi anak-anak yang kemudian sedang minum es teh itu diganti langsung dengan susu gitu, bagi-bagi susu. Anak-anak yang kemudian ada di sekolah-sekolah ketika Mas Wapres hadir langsung dikasih buku. Sampai pada satu titik dikasih skincare. Ini kan berarti ada satu wajah yang harus dipoles gitu, dan ini tidak hanya tentang anak-anak tapi juga tentang Mas Gibran. Sebagai wakil presiden Republik Indonesia harus dipoles juga gitu. Makanya kemudian dari berbagai macam panggung-panggung politik yang seharusnya juga bisa diduduki atau bahkan dihampiri oleh Gibran Rakabuming Raka untuk terus berhadapan, untuk terus bersama masyarakat, untuk terus menghadirkan dirinya bersama di tengah-tengah masyarakat,
harus semakin lama semakin hilang, sehingga muncullah yang namanya video monolog Gibran Rakabuming Raka, membicarakan tentang bonus demografi, tentang timnas U17, dan terakhir tentang proses hilirisasi. Itulah muncul akhirnya gitu, karena panggung politiknya nggak tahu sudah mau ngapain gitu. Ya sudah, jadikan YouTube sebagai panggung politik. Meskipun pada akhirnya ternyata untuk kemudian lebih keren, untuk kemudian lebih viral dari Kang Deddy Mulyadi, nggak ngatasi. Sampai harus mengurusi like dan dislike dulu. Jadi yang diurusi adalah like dan dislike-nya. Bukan soal bagaimana kemudian akhirnya konten ini bisa bermanfaat bagi masyarakat. Karena ternyata jumlah dislike-nya lebih banyak daripada like-nya. Dan untuk kemudian bisa tampil seperti Kang Deddy Mulyadi, seorang gubernur Jawa Barat saja ini gak ngatasi setingkat wakil presiden gitu. Kan repot jadinya gitu. Posisinya jadi serba salah. Dan yang paling tampak ketika kemudian posisi wakil presiden Republik Indonesia ini hampir ditiadakan, kita bisa melihat saat Bapak Presiden Jokowi yang kemudian harus mewakili Indonesia pergi ke Vatikan. Bayangkan, mantan presiden mewakili Indonesia untuk pergi ke Vatikan. Ini kan serasa Indonesia tidak punya wakil presiden di hadapan dunia. Kok bisa gitu? Masih bapaknya. Atau jangan-jangan memang Pak Jokowi ada representasi dari Gibran. Sehingga yang diutus, ya Bapak, Jokowi aja. Selaku Bapak Gibran Rakabuming Raka. Jadi representasi gitu dari wakil presiden Republik Indonesia. Atau memang sebenarnya Bapak Presiden Prabowo mempertimbangkan hal lain. Nggak mau negara kita Indonesia malu karena pada akhirnya ternyata di sana Gibran tidak dianggap, atau Gibran malah tidak dilirik sama sekali. Karena gak ada yang kenal gitu. Gak enak nanti kalau ke sana wakil presiden Indonesia mewakili Indonesia tapi gak ada yang kenal. Kan gak enak gitu. Ya meskipun kata Pak Muzani ya, Ketua MPR Republik Indonesia yang kemudian juga adalah kader Partai Gerindra, menyampaikan bahwa kenapa Bapak Presiden Prabowo akhirnya mengutus Bapak Jokowi, karena ketika Paus Fransiskus itu datang ke Indonesia, yang menemui yang kemudian saat itu menjabat adalah Bapak Presiden Jokowi. Sehingga Bapak Presiden Jokowi lah yang kemudian diutus ke sana. Wah, tapi itu kata Pak Muzani, belum kata Prabowo. Kan ada biasanya perasaan-perasaan lain, ada biasanya alasan-alasan lain secara politik yang memang tidak disampaikan kepada publik. Tapi itu sebagai tindakan agar kemudian masyarakat bisa melihat juga sebenarnya bahwa sekelas presiden, sekelas Bapak Jokowi juga yang sebagai bapak dari Gibran Rakabuming Raka itu juga ragu kepada Gibran dengan posisinya sebagai wakil presiden. Sudah panggung nasional gak ada, panggung internasional juga diambil sama bapaknya lagi. Ini kan gimana gitu? Bapaknya ngambil panggung politik anaknya. Repot jadinya gitu. Padahal sebenarnya dalam proses itu bisa saja Gibran Rakabuming Raka Mas Wapres ini sebagai wakil presiden Republik Indonesia menunjukkan kepada seluruh khalayak yang selama ini sudah memberikan berbagai macam komentar negatif terhadap posisinya sebagai wakil presiden, ditunjukkan, diberi kesempatan, sehingga nanti akan ada proses pembelajaran. Ini kesempatan aja gak diberi. Kesempatan aja gak dikasih gitu. Ya gimana Mas Wapres ini mau belajar? Kasihan gitu. Apa sekalian aja diganti gitu posisinya kalau memang sudah gak mau dianggap gitu. Ini kan sama kayak kita keselnya gitu kan, sudah berusaha sedemikian rupa untuk mengejar kekasih kita tapi tak kunjung dianggap. Kekasih kita juga tidak kunjung mempercayai dan mencintai kita gitu. Ya lebih baik putuskan saja. Kalau segala perjuangan kita sudah gak dihargai gitu. Ya, padahal Gibran juga sudah berusaha gitu kan, seperti lagu tadi, setidaknya diriku pernah berjuang, mesti tak pernah terlihat di matamu. Gak pernah terlihat gitu. Sehingga panggung-panggung politiknya Gibran ya semakin kecil dan semakin menghilang, lama-lama akan semakin tiada. Dan sebenarnya dari proses yang kemudian dilakukan pemutusan oleh Bapak Presiden Prabowo melalui Bapak Presiden Jokowi untuk kemudian pergi ke Vatikan, ini kan sebenarnya bertolak belakang dengan sikap-sikap Susilo Bambang Yudhoyono yang juga mantan Presiden Republik Indonesia ke-6 gitu kan, yang bahkan Pak SBY sendiri untuk sekedar meng-tweet dan memberikan pernyataan melalui media sosial, dia harus mikir-mikir berulang kali gitu.
Karena bagi Pak SBY ini adalah etika. Beliau pernah menjadi pimpinan di negara ini sehingga hal-hal demikian adalah etika bagi Pak SBY. Gak mau Pak SBY kemudian tidak menghargai, tidak menghormati Bapak Presiden Prabowo gitu. Karena presidennya hari ini Prabowo. Dan SBY harus berhati-hati untuk sekedar nge-tweet. Ini Pak Jokowi malah mengambil panggung politik internasional. Ini memang dasarnya dari awal tidak ada etika ya, sehingga memang semuanya ya gak beretika. Repot jadinya gitu. Tapi apapun itu, memang beginilah keadaannya bahwa ternyata panggung-panggung politik Gibran Rakabuming Raka bukan hanya ditiadakan oleh Bapak Presiden Prabowo yang kemudian tidak mempercayai untuk mengutus wakil presiden ke perwakilan Indonesia sebagai perwakilan Indonesia, tapi juga ternyata panggung-panggung itu diambil oleh bapaknya sendiri. Jadi mau bagaimanapun Gibran tidak punya hak untuk kemudian memarahi Bapak Jokowi. Mau bagaimanapun gitu kan, karena bapaknya. Wah, bahaya nanti jadi kualat. Saya pikir itu cita-cita saya ingin seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi, korban ghosting.